Halo, pada video kali ini aku akan menceritakan kisah petak umpet Minako. Permainan petak umpet Minako berasal dari urban legend Jepang yang disebut Hitori Kaku Renbo, yang diartikan sebagai permainan petak umpet dengan diri sendiri. Permainan ini hanya bisa dilakukan saat sedang sendirian di rumah, yang artinya tidak boleh ada orang lain di rumah, bahkan hewan sekalipun tidak boleh ada di dalam rumah. Jika memainkan permainan ini saat ada penghuni lain di rumah, maka orang atau hewan yang berada di rumah bisa terkena dampaknya. Dampaknya bisa sakit dan bisa diikuti oleh arwah sepanjang hari. Permainan ini melibatkan pemanggilan arwah melalui media boneka. Boneka yang digunakan adalah boneka dengan anggota tubuh yang utuh. Lebih baik menggunakan boneka hewan karena jika menggunakan boneka manusia, maka roh yang ada di dalam boneka tidak akan pergi dan akan menetap pada boneka manusia. Lalu sebelum melakukan permainan ini, pemain harus melakukan ritual terlebih dahulu. Saat ingin memainkan permainan Hitori Minako, maka barang-barang yang perlu disiapkan adalah boneka, benang merah, potongan kuku, pisau atau alat tajam lainnya, beras, segelas air garam, dan rumah yang sedang dalam keadaan sepi. Lalu tutup semua pintu, jendela, dan tirai dan matikan semua lampu. Boleh menyalakan TV tetapi dengan mode statik atau layar semut. Setelah itu sayat boneka yang telah disiapkan. Keluarkan kapasnya untuk memasukkan beras dan potongan kuku dan beri nama boneka tersebut. Setelah itu jahit sayatannya dengan menggunakan benang merah. Kenapa menggunakan benang merah? Karena menurut kepercayaan masyarakat Jepang, benang merah adalah lambang nadi manusia. Selanjutnya isi bak mandi atau wastafel dengan air dan katakan, sebut nama Anda, jadi yang jaga pertama. Misalnya nama Anda Kuki, maka Anda bisa mengatakan, Kuki yang jaga pertama. Dan sebutkan kalimat tersebut selama 3 kali. Lalu tinggalkan boneka di dalam bak mandi dan hitunglah 1 sampai dengan 10 dengan mata tertutup. Lalu kembali ke kamar mandi dengan membawa pisau atau alat tajam lainnya. Setelah itu katakan kepada boneka, "Aku menemukanmu." Sebutkan nama bonekanya, lalu tusuk boneka tersebut dengan benda tajam. Setelah itu bilang kepada boneka, "Kamu yang jaga berikutnya ya," dan letakkan kembali boneka itu di dalam bak mandi, lalu pemain langsung bisa bersembunyi. Saat sedang bersembunyi, jangan mengeluarkan suara apapun. Jika ada suara-suara berisik, suara orang tertawa, atau bahkan suara orang yang mengancam menyuruh untuk keluar dari persembunyian, maka jangan keluar dari tempat persembunyian. Karena jika tertangkap oleh boneka ini, maka boneka ini akan langsung menusuk pemain tersebut. Ada cara curang untuk permainan ini, yaitu saat pemain menusuk boneka, maka pemain bisa menggunakan jarum. Supaya jika pemain berhasil ditemukan oleh boneka, maka tusukannya tidak terlalu parah. Atau jika pemain sudah merasa ketakutan dan merasa ingin menyerah, maka pemain bisa memasukkan air garam ke dalam mulut dan bawa sisanya di dalam gelas. Kemudian cari bonekanya. Kenapa bonekanya harus dicari? Karena boneka ini bisa berpindah-pindah tempat. Namun pastikan lagi saat mencari boneka, maka jangan menimbulkan suara apapun. Karena jika menimbulkan suara, maka pemain bisa tertangkap oleh boneka. Setelah berhasil menemukan boneka, maka semburlah boneka sebanyak 3 kali dan sambil teriakan, "Aku menang," sebanyak 3 kali. Maka permainan pun selesai. Permainan ini sangat berbahaya, jadi tidak disarankan untuk dilakukan di rumah. Karena pernah dikabarkan di Jepang, ada anak yang menghilang saat memainkan permainan ini. Selain itu ada juga yang diikuti oleh hantu dan bahkan kesurupan. Jadi seperti itulah cerita petak umpet Minako. Sekian untuk video kali ini dan sampai bertemu di video lainnya.